Sialnya, jumlah timbunan sampah itu akan bertambah terus setiap hari. Apa kabar, sahabat sehat? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito Yogyakarta. Ini video saya yang ke-15. Kita diskusi yang lebih lanjut lagi, masih tentang limbah MPG, makan bergizi gratis. Tapi kali ini saya akan lebih banyak membahas bukan dari bahayanya, tapi dari sisi preventif, dari sisi pencegahannya. Alangkah baiknya kalau bahaya limbah ini kita cegah lebih awal. Jika MPG sudah berjalan dengan kecepatan penuh, akan terjadi distribusi sekitar 82 juta porsi makanan setiap hari. Apakah semua akan habis dilahap oleh murid-murid sekolah penerima MPG itu? Tentu tidak juga. Berapa persen yang tidak habis? Berapa persen yang akan terbuang? Saya sudah membaca di berbagai berita, mungkin di BBC ya, bahwa sekitar 50% akan terbuang. Banyak sekali ya. Kalau rata-rata orang dewasa itu 30% terbuang. Ini berapa? Ya, kita tahu orang dewasa sekalipun jika makan, terutama dari meal box, terima kotak-kotak itu sering membuang makanan, sering membuang sisa. Karena yang diterima kan bukan dia yang mengambil porsinya, pilihannya, itu sudah diambilkan oleh catering atau panitia atau semacam itu. Jadi belum tentu sesuai dengan selera dia. Jadi ada sisa. Apalagi anak-anak, mungkin lebih banyak lagi yang terbuang. Mungkin karena takarannya terlalu banyak bagi anak-anak. Mungkin karena sebelumnya sudah makan pagi. Atau rasanya tidak cocok bagi sebagian dari mereka. Sehingga sebagian makanan itu akan tersisa dan terbuang menjadi limbah atau sampah. Dari volume 82 juta porsi MPG itu, berapa persen yang akan tersisa dan terbuang? Jika 10% saja yang tersisa, berarti setara dengan 8,2 juta porsi. Nah, kalau separuh yang tersisa, itu setara dengan 40 juta porsi. Dari waktu ke waktu, mungkin kita akan belajar bahwa untuk sekolah tertentu, terutama yang anak-anak yang masih kecil, porsinya sebaiknya dikurangi. Tapi dikurangi pun, nanti tetap berjuta-juta porsi itu, setara dengan berjuta-juta porsi. Bukan porsi yang utuh begitu ya, tapi setara, karena itu kan campur baur, kan sisa itu limbah kan. Bayangkan beratnya berapa kilogram sampah itu. Apakah limbah makanan sebanyak itu akan dibuang begitu saja? Dibuang di mana? Saat ini saja banyak kota dan kabupaten yang kewalahan mengelola sampah mereka. Belum ditambah limbah MPG sudah kewalahan. Sialnya,
jumlah timbunan sampah itu akan bertambah terus setiap hari. Kalau MPG berjalan, tambah terus karena akan dikirim terus makanan baru. Bisa menjadi masalah baru. Masalah baru apa? Ya kita tahu bisa jadi media pertumbuhan kuman, mengotori lingkungan, bisa tumbuh jamur, lalu jamurnya mengeluarkan racun, bisa mengeluarkan gas, lalu gasnya berbahaya. Jadi bagaimana? Tidak mungkin kan limbah itu dibiarkan begitu saja. Harusnya diupayakan supaya limbah makanan yang amat banyak itu diolah menjadi sesuatu yang berguna, menjadi barang yang bermanfaat. Mungkinkah? Saya kira mungkin ya. Di masa lalu saja, sisa panenan bisa diubah jadi makanan baru yang enak. Di masa lalu kita lihat, nasi ketan atau singkong yang tidak termakan pun kita bisa olah menjadi tape dengan cara fermentasi. Di Eropa, susu menjadi keju atau yogurt. Buah jadi anggur, wine. Namun, proses itu hanya mungkin jika makanan itu baik, masih baik kondisinya, masih layak konsumsi. Sedangkan limbah makanan ini sudah berupa sisa makanan yang campur bau, tidak layak konsumsi lagi, tidak dapat lagi diolah menjadi makanan. Maka perlu proses secara modern, di mana zat-zat unsur makanan itu diurai secara kimiawi dan biologi. Tentu dipilah-pilah dulu sesuai jenisnya. Tapi memisahkan itu tidak mustahil. Anak-anak juga bisa dilatih bahwa nasi dibuang di sana, sisa telur di sana, susu di sana. Anak-anak susah bisa dilatih jika dijelaskan untuk apa latihan itu, untuk apa dipisah-pisahkan. Setelah dipisahkan, itu bisa diproses. Yang hewani, daging, ikan, ayam, dan telur mungkin dapat diolah menjadi pakan ternak. Bisa pasti. Pelet pakan ternak itu ya. Pakan seperti pakan burung juga ya. Pakan ikan. Biodiesel. Nah, di SPBU sekarang sudah ada kan biodiesel. Biogas. Nah, biogas ini sudah ada beberapa desa yang memulai. Misalnya desa-desa penghasil sapi di Kabupaten Boyolali itu sudah bisa mengolah limbah sapi menjadi biogas dengan biodigester. Kalau dicari beritanya di internet, tentu ketemu di desa mana itu di Boyolali yang bisa mengubah limbah sapi menjadi biogas. Selanjutnya, kulit udang dan sisi ikan juga bermanfaat itu, karena itu mengandung zat chitosan. Itu dapat dipakai untuk industri farmasi. Sedangkan limbah nasi, jagung, roti bisa diolah menjadi pupuk, mungkin bisa jadi bioetanol, mungkin jadi biofuel.
Sedangkan buah dan sayuran mungkin bisa diolah menjadi biopestisida. Bayangkan biopestisida. Pestisida tidak beracun. Aman sekali. Itu bisa dibuat dari sisa buah dan sayuran. Biopigmen, pewarna ya, deterjen organik, deterjen yang tidak mengotori lingkungan, dan bahan kosmetika. Tentu saja sisa makanan itu harus dipisah-pisah dulu. Lebih baik dipisah dari awal di sekolah dengan arahan kepada murid-murid menerima MPK. Tetapi semua proses itu sayangnya mensyaratkan penguasaan teknologi yang canggih. Memerlukan persiapan, memerlukan latihan. Saat ini saya tidak tahu apakah ada lembaga atau perusahaan yang menguasai teknologi itu dalam jumlah yang besar, dalam volume yang besar, lalu siap menampung dan memproses limbah MPK yang berlimpah-limpah itu. Teoritis cara itu ada, tapi apakah siap untuk langsung bergerak? Nah, itu saya kira perlu koordinasi yang baik ya. Jika belum siap lalu bagaimana? Ya jika belum siap ya MPK-nya yang harus disesuaikan kecepatannya. Mungkin secara bertahap dulu, jangan terlalu cepat. Sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit akan lebih aman. Tidak menimbulkan bencana limbah MPK. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak, tentu limbah MPK akan lebih mudah dikelola. Nanti ditingkatkan sesuai dengan kesiapan fasilitas pengolahan. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Ini video ke-15 ya. Sampai jumpa.